Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tusar rumahan, kali ini saya kembali hadir untuk berbagi tutorial atau trik. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara mengganti polaris LCD sebuah handphone. Sekaligus pada kali ini saya akan mengganti touchscreen LCD tersebut. Nah, kali ini ada sebuah handphone di tangan saya ini, yaitu J1S tipe J11G110 JJ110. Nah, kasus awalnya sebenarnya LCD ini dalam keadaan bagus, hanya retak LCD, namun polarisnya dalam keadaan bagus. Cuma pas ketika proses pemisahan touchscreen dengan LCD ini ada kendala, sehingga polaris dari LCD tersebut ikut terkelupas. Jadi pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya untuk mengganti polaris LCD. Nah, teman-teman, ini kita lihat ketika kita nyalakan LCD-nya blank putih. Jadi teman-teman, ketika memiliki LCD yang masih bagus, masih kelihatan sempurna dan hanya retak pada touchscreen-nya, jangan terburu-buru untuk mengganti LCD-nya, karena ini bisa diperbaiki. Jadi LCD yang dalam posisi blank putih itu sebenarnya terkadang hanya karena polaris LCD tersebut terkelupas. Nah, ketika kita masukkan polaris seperti ini kelihatan tulisan Samsung. Namun ketika kita lepas, tentu akan menjadi blank putih kembali. Nah, inilah salah satu lapisan yang terdapat pada LCD, yaitu polaris LCD yang berfungsi untuk menampilkan gambar pada LCD tersebut. Oke, langsung saja. Pertama-tama saya akan memasang polarisnya terlebih dahulu. Namun sebelum itu tentu kita harus membersihkan dulu LCD-nya, biar nanti ketika proses pemasangan polarisnya ini tidak ada gelembung ataupun kotoran yang bisa menghambat proses pemasangan polarisnya. Jadi teman-teman, ketika juga melakukan hal seperti ini, pastikan LCD-nya betul-betul bersih dari debu, karena ini akan membuat nantinya ini proses pemasangan lem OCA-nya maupun polarisnya ini tidak bagus, tidak maksimal. Oke teman-teman, ini saya akan mulai memasang polarisnya. Jadi polaris ini bermacam-macam, ada yang 90 derajat, ada yang 45 derajat. Jadi yang saya gunakan ini adalah polaris yang 90 derajat ya. Oke, kita pasang dulu dari sudut seperti ini. Lalu kemudian kita perlahan untuk menarik
Jadi proses pemasangan seperti ini teman-teman usahakan jangan terburu-buru ya, hasilnya dapat semaksimal mungkin. Jadi ukuran Polaris seperti ini kan sebenarnya agak lebar, cuma karena saya sudah potong sesuai ukuran dari LCD tersebut. Jadi ketika kita ingin membeli Polaris seperti ini di toko online, di situ disediakan banyak ukuran, mulai dari ukuran misalkan yang 5 inci handphone yang LCD, ada LCD 5 inci sampai dengan ada yang 15 kali 15 cm, ada yang 20 kali 20, dan yang saya kebetulan saya beli Polaris ini berukuran 30 kali 30 cm 30 cm kali 30 cm. Jadi ini bisa kita gunakan untuk beberapa LCD. Cuman dalam proses pemasangan LCD seperti ini hanya dilakukan pemasangan Polaris kalau pada saat pemisahan LCD dengan touchscreen-nya, lapisan Polarisnya ikut terkelupas sehingga terjadi blend putih seperti tadi. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan mengetes kembali apakah proses pemasangan Polarisnya ini sudah tepat, sudah bagus atau belum. Tadi saya teman-teman, alhamdulillah ini sudah kelihatan Galaxy J1s. Jadi tidak seperti yang pertama tadi, jadi kelihatan lebih putih. Jadi inilah gunanya Polaris, teman-teman. Oke, setelah ini saya sekaligus akan memasang touchscreen. Nah, memang dari awalnya ini adalah sebenarnya untuk penggantian touchscreen, cuma pada saat proses pemasangan touchscreen dengan LCD-nya ini ada sedikit Polaris yang ikut terkelupas sehingga tidak memungkinkan untuk pemasangan touchscreen sebelum diganti Polarisnya. Jadi teman-teman, ketika kita ini mendapati sebuah kasus LCD yang retak, namun retak touchscreen-nya ataupun kacanya, namun LCD-nya masih kelihatan bagus, alangkah bagusnya kita jangan terburu-buru untuk mengganti LCD tersebut. Bisa kita memperbaikinya terlebih dahulu, atau bagi yang bukan teknisi silakan dibawa ke teknisi yang berkompeten, sehingga ini kalau dibandingkan biaya pemasangan LCD yang baru, pembelian LCD yang baru dengan perbaikan LCD, penggantian touchscreen ataupun kaca seperti ini, kan pasti biayanya akan beda. Oke teman-teman, kali ini setelah proses pemasangan Polarisnya, kali ini saya akan memasangkan lagi, yaitu lem OCA. Jadi lem OCA ini kita taruh di atas lapisan Polarisnya. Jadi lem OCA ini bertujuan untuk menyatukan antara touchscreen dengan LCD. Jadi
proses pemasangan lem OCA ini ya harus di betul-betul diperhatikan, harus bagus, karena kalau tidak biasanya ini akan menimbulkan gelembung-gelembung pada LCD. Nah, setelah kita sudah memasang lem OCA-nya, biasanya kita menggunakan alat seperti ini untuk lebih merekatkan lem OCA ke lapisan LCD-nya. Jadi ini akan ada gelembung-gelembung seperti ini teman-teman, namun tentu ini bisa kita atasi dengan memakai alat bubble remover. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ingin memperbaiki LCD yang retak atau kacanya yang retak, ini adalah salah satu pilihan dengan biaya yang tentu lebih murah dibandingkan dengan pembelian LCD yang baru. Nah, setelah kelihatan sudah rapi, sudah luminous berkurang, ini kan terdapat lagi plastik di atas lemnya. Ini kita lepas terlebih dahulu sebelum merekatkan touchscreen-nya ke LCD tersebut. Jadi kita cari sudut-sudut yang mudah untuk kita mengangkat plastik ya. Jadi teman-teman jika melakukan hal seperti ini ya, kita cari posisi termudahnya saja untuk mengangkat lapisan plastiknya supaya lem ini bisa menyatu dengan sebentar pemasangan touchscreen-nya. Biasanya kita ambil dari posisi sudut seperti ini karena ini lebih mudah untuk kita dapatkan atau kita angkat plastiknya. Oke teman-teman, ini ada plastik yang saya buka. Jadi ini penutup dari lem OCA. Oke, setelah seperti ini kita taruh saja seperti ini.
ketika kita ingin ketika kita ingin menyatukan touchscreen dengan LCD-nya, saya biasanya menaruh LCD-nya di frame LCD tersebut supaya pada saat proses pemasangan touchscreen seperti ini posisinya seimbang antara di kiri dengan yang di kanan, karena biasanya kalau kita tidak menaruh di frame seperti ini kita khawatirkan tidak seimbang posisinya antara spasi yang antara kiri dengan kanan. Ketika seperti ini kan kita paskan dulu posisi touchscreen-nya di frame sebelum kita menyatukan LCD-nya dengan touchscreen tersebut. Ketika sudah seperti ini, kita sisa mengurut saja gelembung-gelembung yang tersisa. Jadi inilah sedikit kekurangan jika dibandingkan ketika kita ingin mengganti LCD dengan membeli LCD yang baru. Tapi kasus tertentu ini biasanya bisa kita atasi dengan cara kita menggunakan bubble remover untuk menghilangkan gelembung-gelembung yang tersisa yang biasanya ini tersisa antara LCD dengan touchscreen itu bisa kita hilangkan dengan cara menggunakan bubble remover. Kebetulan di counter saya ini saya memiliki bubble remover yang warna hitam ini, jadi itu saya gunakan ketika saya sudah mengurut seperti ini, lalu kemudian tersisa gelembung ataupun ruam-ruam yang biasanya mengganggu pandangan pengguna handphone. Saya masih akan terlebih dahulu, nanti untuk proses pembersihan gelembungnya nanti saya akan buatkan videonya. Mungkin adalah sedikit tips atau trik-trik bagaimana cara mengganti polaris LCD ataupun mengganti touchscreen LCD, khususnya pada HP tipe Samsung C1S seperti ini. Nah, ini saya akan mengulas kembali apakah LCD ini berfungsi
keberhasilan atau tingkat kebaikan proses pemasangan Polarisnya. Oke, sudah seperti ini. Karena handphone ini baterainya sudah penuh, saya menggunakan power supply untuk menghidupkan handphone tersebut. Oke, teman-teman yang belum subscribe channel ini, mungkin bisa dibantu untuk subscribe supaya channel ini juga bisa berkembang. Oke, kita nyalakan lampunya. Alhamdulillah, gambarnya sudah bagus. Proses pemasangan panasnya menurut saya sudah bagus. Kita akan lihat apakah touchscreen-nya merespon dengan bagus atau malah tidak berfungsi. Tapi biasanya teman-teman, ketika proses seperti ini tentu akan bagus. Nah, ini saya mencoba untuk menggambar pola, ternyata touchscreen ini berfungsi dengan baik. Saya sudah mengetesnya. Oke, mungkin inilah sedikit